Assalamualaikum guys, assalamualaikum wong kita galo. Jadi beberapa hari yang lalu gitu, aku tuh lagi pengen banget makan batagor, tapi si mamang yang biasanya lewat mondar-mandir depan rumah itu nggak kunjung-kunjung datang guys. Alhasil aku bikin batagor ala-ala aku sendiri dengan bahan-bahan sederhana dan cara yang gampang. Jadilah batagor ikan super kriuk ala-ala aku. Nah, kalau kalian mau samaan, siapkan catatan, catat semua bahan-bahan dan cara membuatnya dalam video ini, dan kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih, tolong ya untuk tinggalkan jempol kalian atau tekan tombol like jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa share atau bagikan ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Pastikan juga kalian telah mensubscribe channel ini, ajak semua orang untuk subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi video-video dari aku selanjutnya ya. Baiklah, langsung kita praktekkan saja yuk cara membuatnya. Cus! Masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama kita masuk ke bahan kuah dulu. Pakai 250 gram atau seperempat kacang tanah. Nanti kacang tanahnya kita goreng terlebih dahulu. Lalu untuk bumbu-bumbunya, ini aku pakai bawang merahnya 12 siung, bawang putihnya 6 siung, lalu ada kemiri 5 butir. Untuk cabai merahnya bisa disesuaikan selera. Di sini aku pakai 13 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit setan atau cabai burung. Lalu untuk daun jeruknya aku pakai banyak karena aku suka aroma dari daun jeruk. Ini ada 6 lembar. Dan selanjutnya aku pakai 1,5 liter air. Nanti aku baginya itu menjadi 250. Jadi aku pakai 6 gelas ya guys di sini. Karena untuk mengentalkan si kuah batagor ini haruslah dengan banyak air. Jadi nanti kentalnya itu nggak menggumpal. Masaknya pun dengan waktu yang lama guys. Dan sekarang kita masuk ke bahan batagornya. Ada tepung tapioka 250 gram atau seperempat kilo, terigunya 125 gram, ada tahu putih secukupnya, dipotong juga sesuai selera, ikan giling terserah mau pakai ikan apa. Ini aku pakai 250 gram. Kemudian ada bawang putih 3 siung atau bisa disesuaikan dengan bau dari ikannya ya guys, 2 butir telur, minyak 2 sendok makan. Lalu untuk lada bubuknya 1 sendok teh, air 100 ml. Kemudian aku juga pakai 1 buah bawang bombay dan 2 batang daun bawang. Yang terakhir ada kulit pangsit. Ini dipakai kulit pangsit basah yang instan seperti ini, jadi gampang ketika membentuknya nanti. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama ini aku mau iris semua bawang merah yang sudah kita siapkan. Ini nantinya kita mau buat bawang goreng. Nah, nanti bawang gorengnya kita blender sama bumbu yang dihaluskan. Oke, baiklah, ini aku akan goreng kacang terlebih dahulu. Kita goreng kacangnya dengan api yang kecil tapi minyak yang sudah panas. Nah, harus dibolak-balik seperti ini supaya tidak gosong ya guys. Dan langsung harus diangkat ketika warnanya sudah sedikit lebih coklat. Jangan nunggu terlalu pekat warnanya. Selanjutnya ini aku goreng bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita sisihkan. Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan, aku potong-potong terlebih dahulu sebelum mau dihaluskan ya guys. Bisa menggunakan alat bantu manual seperti gilingan, atau juga bisa dengan cara seperti aku di blender. Tapi sebelumnya untuk bumbu-bumbu ini nanti kita tumis atau kita goreng terlebih dahulu. Tujuannya agar si kuahnya ini jauh lebih wangi dan nanti disimpan itu jauh lebih awet. Ini oke, aku mau goreng dulu. Untuk bumbu yang dihaluskannya, setelah digoreng itu kita susun di dalam wadah penggilingan, mau manual mau pakai blender terserah. Nah, ini untuk kacang yang 250 gram ini sudah aku haluskan. Di dalam blender juga aku blender si bawang yang sudah aku goreng tadi bersama bumbu yang mau dihaluskan tadi. Lanjut, ini aku mau tumis si bumbu yang telah aku haluskan tadi. Kita tumis sampai harum.
setelah bumbunya agak kering seperti ini, lalu aku masukkan daun jeruk. Ingat, daun jeruknya harus dibuang bagian batang daunnya, jadi nanti bau aroma dari daun jeruk ini akan keluar gitu guys. Aku lebih suka daun jeruk yang banyak ya guys, karena semakin banyak itu semakin enak makannya. Lalu aku tambahkan asam jawa sebesar ibu jari, itu yang sudah aku larutkan di dalam air hangat. Kita ambil airnya saja ya guys. Lalu sudah lebih sedikit kering seperti ini, aku tambahkan sedikit air dari air yang aku siapkan untuk si kuah ini, untuk melarutkan si gula merah yang sudah kita siapkan. Aku lupa tulis tadi, untuk gula merahnya aku pakai 1 bongkahan ya guys, atau kalau kalian tidak mau yang manis terlalu pekat, kalian bisa kurangi. Ini hanya untuk mempercantik warna si kacang ini saja. Nah lanjut, aku masukkan kacang yang sudah dihaluskan. Dihaluskannya bisa dengan cara manual atau bisa juga dengan cara di blender ya guys, tergantung kalian. Kita campurkan seperti ini. Nah nanti dia akan mengental seperti ini. Barulah kita tambahkan air yang sudah kita siapkan. Ini aku masukkan 2 gelas ukuran 250 gram, jadi ini 500 ml terlebih dahulu tanpa aku bumbui dulu ya guys. Kita biarkan sampai kuahnya agak sedikit mengental atau mengesat. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini. Boleh kita tambahkan kembali air. Selanjutnya di sini aku masukkan 1 liter atau 1000 ml dengan memasukkan 4 gelas air berukuran 250 gram. Barulah nanti aku tambahkan bumbu-bumbu dari si kuah ini. Oke, sekarang kita koreksi rasa. Aku masukkan garam 1 sendok makan, gulanya 2 sendok makan. Lalu aku juga pakai penyedap rasa. Ingat ya guys, penyedap rasa itu bukan yang bikin bodoh. Yang bikin bodoh itu kalian nggak belajar atau kalian makan sama bungkus-bungkusnya. Di sini aku pakai penyedap rasanya 1 sendok teh. Kemudian aku pakai juga kaldu bubuk yang ayam itu 1 bungkus full. Kemudian aku aduk-aduk hingga rata, lalu aku diamkan kembali. Nah kurang lebih nanti kalau udah jadi tuh seperti ini guys kekentalannya. Nah ini bisa kalian simpan, kalau nanti dia mengental kembali bisa kalian tambahkan air dan kalian koreksi kembali rasanya. Kemudian kita lanjut untuk bikin batagornya. Ini aku pakai ikan sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo. Lalu untuk airnya ini aku pakai 100 ml. Aku tuangkan sekitar setengahnya ini ke adonan untuk mencampurkan ikan dan air. Lalu kita potong-potong untuk daun bawang dan bawang bombaynya. Dicincang-cincang kasar saja nggak apa-apa guys. Daun bawang dan bawang bombay ini nanti gunanya untuk menyeimbangkan bau amis dari si ikan dan membuat tekstur dari pempek di dalam batagornya itu jadi lebih garing nanti ketika digoreng, karena ini tidak melalui proses pengukusan ataupun perebusan. Nah next, ini aku campurkan 1 butir putih telur, putihnya saja. Seperti kita tahu kalau putih telur itu digunakan untuk mengejalkan adonan ya guys. Kalau yang kuning itu untuk melembutkan adonan. Lalu aku masukkan bawang putih secukupnya. Bawang putihnya ini bisa kalian pakai banyak kalau ikannya agak sedikit amis, atau nggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa kalau ikannya masih fresh atau segar. Di sini aku cuma pakai 3 siung. Garam 1 sendok makan tapi tidak full. Lalu untuk telur utuhnya aku pakai 2 butir. Kita aduk-aduk kembali sampai semua adonannya ini tercampur rata. Nah seperti ini. Lalu kita masukkan bawang-bawangan, bawang bombay dan daun bawang. Ketika kalian masukkan ini agak sedikit diremas-remas agar mengeluarkan bau yang dapat menetralisir bau si amis dari ikan ini. Lalu kita masukkan lada putih bubuk secukupnya. Nah untuk sisa airnya tadi aku tambahkan 1 sendok teh garam halus. Lalu aku aduk, kemudian aku campurkan dengan adonan. Diaduk-aduk kembali sampai rata. Lalu aku masukkan juga kaldu bubuk sebanyak 1 bungkus full yang rasa sapi. Ini membuat nanti tekstur si batagor ini jauh lebih gurih. Nah kalian juga bisa tambahkan penyedap kalau kalian mau, tapi di sini karena sudah asin dan gurihnya itu sudah cukup, jadi aku nggak pakai lagi guys.
Lanjut aku masukkan terigu sedikit demi sedikit. Yang terakhir kita campurkan tepung tapioka yang sudah kita siapkan tadi sedikit demi sedikit agar semuanya tercampur dengan rata. Udah deh, hasilnya kurang lebih seperti ini. Teksturnya memang agak sedikit basah dan lengket. Nah, untuk membentuk adonannya kalian membutuhkan bantuan minyak sayur agar tidak lengket di tangan. Ini tahunya untuk batagor tahu dan batagor pangsit sama pempek batagor yang nanti aku akan bikin. Kita mulai ya guys. Pertama aku akan lumuri dulu si sendok. Ini adonan yang lengket-lengket di sendok dengan minyak. Ini minyak ini sangat membantu proses pembentukannya. Lalu kita bolongi atau kita belah bagian tengah tahu. Rendam dulu sendok dengan minyak agar nanti adonannya tidak lengket ketika diangkat ke tahunya. Lalu tekan bagian adonannya agak ke dalam bagian tahu. Baluti semua adonan ke bagian tahu. Nah, seperti ini. Lalu kita goreng dengan keadaan minyak yang sudah panas dan api yang sedang, jangan terlalu besar karena ini gampang banget matangnya guys, dan kita harus memastikan adonannya ini nggak mentah di dalam. Tinggal kalian ulangi ke adonan-adonan selanjutnya. Oke, next aku mau lanjut ke bagian batagor kulit pangsit. Untuk batagor kulit pangsit kita lepaskan dulu lembar-lembaran kulit pangsitnya, isi adonan di bagian tengah, lalu kalian kuncupkan bagian pinggir-pinggir kuncupkan atau tekan bagian pinggir-pinggir dari si kulit pangsit ini. Jadi dia itu kayak membentuk bunga gitu ya guys. Dan lakukan berulang pada adonan-adonan selanjutnya. Digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Wow, garing banget ya guys. Dan sekarang waktunya kita untuk plating. Dan alhamdulillah dengan kekuatan bulan jadilah batagor ikan super renyah ala-ala aku. Wow, ini lengkap juga dengan sambal merahnya ya guys. Ini batagornya super kriuk banget guys, dan di dalamnya itu lembut banget. Wow. Kalau kita bikin sendiri itu ukurannya pun bisa kita sesuaikan mau besar mau kecil ya guys, pasti puas banget. Nah, ini aku potong-potong dalamnya udah dalam keadaan yang mateng, jadi nggak setengah mateng gitu guys ya. Ini karena kita menggunakan api yang kecil dan menggorengnya dalam keadaan minyak yang udah panas. Oke, sekarang kita tinggal susun. Kita potong-potong dulu lalu kita susun di atas piring dan kita siram dengan kuah batagornya. Ditambah sentuhan kecap manis, bisa juga dengan saus sambal, tapi di sini aku tidak pakai saus sambal, aku pakai sambal merah buatan aku sendiri. Nah, bisa kalian kreasikan dengan sambal buatan kalian juga ya guys di rumah, dan juga potongan jeruk. Oke, baiklah, selamat mencoba di rumah ya, semoga bermanfaat. Salam lapar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.